Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa ta'azzam wa tahannan ala sayyidina maulana Muhammadin salatan tawfiru biha al-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha al-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Qala subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali. Alhamdulillah, yang sama kita cintai dan kita muliakan para habaib, para abnaun nabi sallallahu alaihi wasallam, juga para alimil ulama, para asatid, para muallimin, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita, Habib Umar Al-Attas, juga Habib Yusuf bin Syihab, Habib Ahmad As-Saggaf, dan para habaib yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada para cucu-cucunya baginda Nabi Muhammad SAW. Juga tak lupa salam ta'zim penghormatan saya terkhusus kepada sahibul majlis, sahibul fadilah, yaitu guru kita bersama, akhina fillah, Kiai Haji Hasan Basri, yang selalu kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, Allah tambah barakah manfaat di dalam ilmunya, dan Allah mudahkan segala hajat-hajatnya, khususnya di dalam proses pembangunan pondok pesantren yang kita tahu bahwasanya pondok pesantren ini diberi nama Sirajul Huda. Mudah-mudahan al-ismu minad du'a, nama sesuai nama itu termasuk daripada doa. Mudah-mudahan pondok pesantren ini sesuai dengan namanya dan juga menjadi tempat yang tentunya menjadi pandangan dan nadrah khusus dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Juga segenap para asatid yang lainnya, juga segenap hadirin dan hadirat, mohon maaf yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jemaah manaqib Syekh Abdul Qadir Jalani yang dari awal kita ikuti, kita duduk bersama-sama, kita mendengarkan sejarah yang mungkin kita semua yang hadir pada malam hari ini sudah tahu. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, inda dzikris salihin tanzilur rahmat. Ketika disebutkan nama orang saleh akan turun rahmat Allah. Wa kaifa idza dzukira bi imamis salihin. Lantas bagaimana kalau yang disebutkan pada malam hari ini, di samping kita baca manaqib manqabah Syekh Abdul Qadir Jalani, kita juga membaca Maulid Nabi yang di situ disebutkan nama pemimpin penghulunya orang saleh, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka tidak diragukan, tidak kita ada syak dalam hati kita bahwasanya rahmat dan keberkahan Allah curahkan pada perkumpulan kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal hadirin dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Berbicara tentang karamah yang tadi kita dengar dari manqabah ataupun daripada Maulid Nabi yang kita baca bersama, terlebih yang kita soroti adalah manaqib Syekh Abdul Qadir Jalani. Ini secara tidak langsung mengingatkan memori saya di tahun 97 sampai 2001. Dulu saya pernah mondok di Kiai di Baitul Arqam, almarhum almarfullah Mama Kiai Haji Ajengan Yusuf bin Muhammad Salim Faqih di Bandung. Itu saya biasa baca manqabah setiap malam Jumatnya, terbiasa baca manqabah seperti ini, cuman bedanya bahasa Sunda. Nah, kalau ini kan bahasa Indonesia tapi dengan lagam Sunda, sama juga. Nah, makanya mudah-mudahan ini mengingatkan, mudah-mudahan kita tidak diharamkan keberkahan daripada Syekh Abdul Qadir Jalani.
Kenapa para ulama kita begitu luar biasa sampai menuliskan biografi sejarah orang soleh yang kalau kita lihat di luar sana ada sebagian orang, sebagian kelompok kecil mereka yang tidak mempercayai bahkan mengatakan ada nih tabligh mubalaghah itu luar biasa, berlebih-lebihan, khayal, ini karangan fiktif dan lain sebagainya. Mana mungkin orang yang sudah meninggal dunia bisa begini begitu dan lain sebagainya. Padahal dalam athar di dalam kitab As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, saya punya guru Abuya Sayyid Ahmad Naufal bin Abdul Al-Kab Allah yarham, murid daripada Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau punya kitab namanya Mafahim Yajibu an Tusahhah. Sejarah kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah sebelumnya kaum Salafiyun atau yang dikenal dengan di kita itu Wahabi, mereka menulis kitab tentang judulnya Mafahim, pemahaman-pemahaman yang isinya adalah doktrinisasi tentang tradisi-tradisi yang dilakukan oleh mayoritas ahli sunnah wal jamaah seperti tahlil, tawasul dan lain sebagainya yang dimusyrik-musyrikkan atau yang dibid'ah-bid'ahkan. Sayyid Muhammad ini salah satu bagaimana kecerdasan beliau, kealiman beliau, beliau menjawab kitab dengan kitab. Akhirnya beliau tulis Mafahim Yajibu an Tusahhah. Itu sejarahnya. Jadi ada kitab versi Wahabinya Mafahim. Jadi kalau yang nggak paham jangan main beli baik. Ada namanya kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah, pemahaman-pemahaman yang harus diluruskan. Bahkan di dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah, Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki beliau mendapatkan tagarid. Dalam kitab itu namanya ada tagarid atau jangan isimnya itu tagrid. Tagrid itu kata sambutan. Tagaridnya di dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah itu lebih dari 100 lembar lebih sambutan, kata pendahuluan, antusias para ulama menyambut baik tulisan Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki. Termasuk diantaranya di situ ada guru orang mufti di Mesir di zamannya Syekh Hasan Makhluf dan banyak sekali para ulama-ulama besar. Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki itu menjawab secara detail dengan dalil demi dalil. Di antaranya, kalau ada orang yang mengatakan orang kekasih Allah, orang yang sudah meninggal dunia itu mereka tidak bisa beribadah, putus rangkaian amal ibadahnya, atau dia tidak mungkin, kita lihat kalau ke dalam ini kan para ulama kita orang soleh ada yang sholat di kuburan, ya, ada yang baca Quran dalam kubur, ada sebagian salaf-salaf kita ulama kita itu mendengar ada yang sedang tadarus di dalam Al-Qur'annya. Maka jangan heran kalaupun ada sebagian yang tidak percaya itu, maka ketahuilah ketika dia bertanya apa dalilnya, di dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah beliau menukil salah satu hadis yang sangat ma'ruf, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bi asanidihi dengan sanad-sanadnya. Bahkan hadis ini yang luar biasanya kalau antum mau tahu hadis ini sering kita dengar dalam kitab dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi mengatakan dalam satu hadis tersebut, Nabi mengatakan dalam riwayat Sayyidina Abdullah, dalam riwayat Sayyidina Abu Hurairah, Nabi mengatakan marartu bi qabri Musa wa huwa qa'imun yusalli. Marartu bi Musa wa huwa qa'imun yusalli fi qabri, dengan matan yang berbeda. Kata Nabi, aku melewati pekuburan Nabi Musa dan Nabi Musa sedang sholat di dalam kuburannya. Dalam hadis lain Nabi mengatakan al-anbiya ahya'un fi kuburihim yusallun, kata Nabi. Wah, hadis ini luar biasanya ditakhrij, dan di hadis ini sanadnya sahih, dan luar biasanya di dalam kitab Al-Imam Syekh Ibn Taimiyah itu ditashih lagi oleh Albani, wasahhahahu Albani. Hadisnya disahihkan oleh Albani. Yang saya bingung itu Wahabi ini taklidnya kemana nih, yang masa dia nggak baca guru-gurunya mensahihkan itu hadis, guru-gurunya mensahihkan itu hadis, tapi beliau mengatakan itu bid'ah. Saya bingung, kalau mereka saja bisa khilaf, murid menyalahkan guru, luar biasa. Di kita nggak ada itu, murid menyalahkan guru jarang, nah, makanya di mereka ada, gurunya mengatakan boleh. Bahkan dalam kitab Istiqamah Siratal Mustaqim Syekh Ibn Taimiyah itu beliau jelas panjang lebar dan sepakat menyetujui pendapat para ulama, orang-orang yang di dalam kubur itu wali-wali Allah,
para kekasih Allah, para nabi dan rasul, mereka itu hidup di dalam kuburannya, mereka diberikan rezeki. Bahkan Sayyid Muhammad di dalam pembahasan bab tentang bagaimana kesempurnaan hidup para nabi, beliau mengatakan i'lam annal hayatal barzakhiyah hayatun haqiqiyatun, kata beliau, ketahuilah bahwasanya kehidupan alam barzah itu adalah kehidupan yang hakiki, layaknya hidupnya seperti kita yang rasakan seperti ini. Mereka yasma wa yahis wa ya'rif sawa'un kana kafiran aw mu'minan. Sayyid Muhammad menegaskan, orang yang sudah meninggal dunia itu mereka sama seperti kita hidup. Alam barzah itu sama seperti kita ini. Cuman bedanya kalau di kuburan gak ada penghulu. Kagak ada, nggak bisa nikah. Belum, benar nggak? Nggak ada, nggak bisa nikah, nggak bisa ke warteg, nggak bisa ini. Kita disibukkan dengan kehidupan di alam barzah. Nah, mereka hidup ibadah, salat dan lain sebagainya. Mereka mendengar, mereka bisa merasakan, mereka bisa melihat anak keturunan mereka. Kita ini sedang dilihat sama keturunan, dipandang oleh Rasulullah malam hari ini. Kita dipandang oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, Sultan Al-Auliya. Dilihat kita malam hari ini oleh beliau-beliau semuanya. Nah, kita dilihat. Itu berlaku baik orang mukmin ataupun kafir. Itu hadis berlaku baik orang mukmin, artinya statement Syekh Muhammad ini berlaku untuk orang mukmin ataupun kafir. Makanya kita heran. Terus kalau ada yang mengatakan apakah Syekh Abdul Qadir Jalani atau orang-orang para aulia Allah, orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia, ketika kita datang ke kuburan mereka, kita ziarah kepada mereka, kita baca salamullah ya sada minar rahman ya usyakum dan seterusnya, apakah mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada kita? Kalau ada yang mengatakan tidak bisa memberikan manfaat, orang yang sudah meninggal mereka disibukkan dengan urusan mereka, nggak mungkin bisa ngasih manfaat buat orang hidup, hasya wa qalla. Kita tahu bahwasanya saksinya, dalilnya, mahal syahidnya kita lihat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang hadisnya mutawatir. Hadis Isra Mi'raj ini mutawatir. Kalau kita ngaji dalam ilmu mustalah hadis, dalam ilmu mustalah hadis itu ada namanya hadis mutawatir, ada namanya hadis sahih, ada namanya hadis hasan sahih, ada namanya hadis hasan, ada namanya hadis dhaif, ada namanya hadis maudhu, ada namanya hadis tadlis dan seterusnya, mursal, mauquf, marfu dan seterusnya. Nah, hadis mutawatir ini derajatnya di atas hadis sahih. Apa definisinya hadis mutawatir? Ma rawahu jam'un an jam'in yastahilu tawatu'uhum 'alal kadhib. Itu definisinya. Hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok sahabat kepada sekelompok sahabat yang lainnya yang mustahil ada kebohongan di dalamnya. Karena yang ngedengarnya banyak. Beda dari satu orang ke satu orang. Kalau saya ngomong ke Habib Ahmad ngomong ke Habib Yusuf, bisa jadi Habib Ahmad tidak menyampaikan seutuhnya kalimat yang saya sampaikan kepada beliau, bisa dirubah. Tapi kalau saya ngomong ke jemaah segini banyak, terus jemaah segini banyak ngomong lagi ke jemaahnya kayak Mustafa, nggak mungkin bohong. Kalau ada yang bohong, satu nyangkal pasti. Nggak begitu kayak Hasan ngomongnya. Nah, itu namanya hadis mutawatir. Wa hukmu man ankara hadis mutawatir hukmuhu kafir. Hukum orang yang mengingkari hadis mutawatir hukumnya kafir. Nah, hadis mutawatirnya kita lihat dalam Isra dan Mi'raj dengan matan yang berbeda. Nabi Musa ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad, mahal syahidnya ini dibahas oleh Habib Salim bin Abdullah Syatiri tahun 2004 ketika beliau kunjungan ke pondok pesantren kita. Ada dalil yang kita bisa ambil dari teks hadis. Walaupun tidak diungkapkan langsung oleh Nabi, tapi para ulama kita, kecerdasan mereka tentunya dengan izin Allah dan i'anah dari Allah, bantuan dari Allah, taufik dari Allah, maka keluar dalil dari situ yang kita bisa pahami dari teks hadis. Contoh, dalam Isra dan Mi'rajnya Nabi berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, ini ma'ruf dalam kitab-kitab hadis, kita lihat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, madza faradallahu ala ummatik? Apa yang Allah wajibkan kepada umatmu? Rasul menjawab, qala khamsuna salatan. Kata Nabi, salat 50 waktu. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa berikutnya ketika mendengar Nabi menjawab ada perintah salat 50 waktu? Nabi Musa mengatakan, ya Muhammad, salit takhfif, minta keringanan kepada Allah. Fa inna ummataka la yutiquna ala dhalik
Faqad ikhtabartu ala bani Israil wa hum ashaddu quwwatan wa hum la yutiquna ladzalik. Dan saya sudah coba sama umatku, wahai Muhammad, minta keringanan, umatmu nggak bakal sanggup. Saya sudah pernah terapkan kepada umat saya lebih kuat dari umatmu, mereka saja nggak sanggup. Akhirnya singkat cerita, minta keringanan yang tadinya 50 jadi 5 waktu. Singkatnya, tanpa menghilangkan pahalanya, 1 waktu diganjar jadi 10. Pertanyaan saya, Nabi Musa ketika berjumpa dengan Rasulullah sudah meninggal belum? Sudah. Kalau bukan saran Nabi Musa, berapa kali kita sholat? 50 waktu. Mau ada yang kerja di pabrik, mau kayak Hasan susah mau bikin bini, azan terus 50 waktu. Coba gimana, nggak puyeng nanti Menteri Agama ngatur toa 50 waktu, ngelepuyang bener kan? 50 waktu, yang 5 waktu aja diatur, kalau mau bener nggak? Apalagi 50 waktu. Coba karek dia mau apa, cek orang Sunda mah karek nyepengan bini, baru mau meluk bini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, buset, sholat lagi selesai, baru mau buka baju, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak bakal jadi anak, kerja di PT apalagi. Artinya manfaat atau tidak? Ini yang kita rasakan sampai detik ini. Manfaat itu karena karena media saran dari Nabi Musa kepada Rasul. Artinya apa? Al amwat tanfa'ul ahya. Orang yang meninggal ngasih manfaat pada orang hidup. Betul? Itu dalil. Nah, itu makanya hadirin yang dimuliakan Allah. Karena waktunya singkat, sedikit sebagai penutup. Kita duduk di majelis ini, kita hadir. Kita yakini para ulama kita, keberkahan mereka. Maka jangan pernah takut. Pegang betul-betul akidah ini. Kita terus manakib mau apa segala macam, yakini dalam hati kita ini betul, ini yang diajarkan para salaf-salaf kita dan bisa dipertanggungjawabkan secara dalil. Banyak sekali. Nah, sebagai penutup, saya teringat cerita tentang Syekh Ahmad Ar-Rifai, As-Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Salah seorang ulama besar fi zamani, fi asri. Salah satu daripada zuriyah Nabi keturunan Sayyidina Husain. Beliau Sayyid Ahmad Ar-Rifai pernah beliau berjalan ziarah ke makam Nabi. Yang biasanya setiap ada orang yang mau berangkat ke kota Mekkah dan Madinah, ketika ziarah ke Raudhah Nabi, beliau selalu titip salam. Wa hadza min da'bis salihin. Ini adalah kebiasaan para orang-orang saleh. Termasuklah Al-Khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ketika ada orang mau berangkat ke Raudhah Nabi, beliau selalu nitip. Kata beliau, "Idza qasadtal Madinah faqri minni salam ilan Nabi." Kalau kamu ke kota Madinah titip salam sama Nabi, bukan songong, memang dianjurkan. Kenapa? Nabi mengatakan, "Man shalla alayya sami'tu," kata Nabi. Kalau barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, aku dengar, kata Nabi. Bahkan Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, kata Nabi, "Inna lillahi malaikatan sayyahin," kata Nabi, "yuballighuni minni min ummatis salah," kata Nabi. Kata Nabi, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang mereka berterbangan, menyampaikan salam kepadaku daripada umatku. Nah, salam kita ini diingat sama Nabi. Salam kita diingat sama Nabi. Bahkan sebelum saya cerita, Al-Imam Qadhi Iyad ini pegang dalil buat kita. Jadi salawat ini amalan paling ampuh, paling mujarab. Dalilnya Al-Imam Qadhi Iyad. Kalau kita mau dikenal sama Nabi gampang, mau diingat sama Nabi gampang, mau bakti sama orang tua caranya salawat juga. Bagaimana? Al-Imam Qadhi Iyad di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, beliau menampilkan satu hadis yang dengan sanadnya begitu banyak, panjang sampai kepada Nabi, yang diriwayatkan dalam kitab tersebut hadis tentang mukjizat Nabi, yang Nabi ketika beliau mendapatkan risalah, batu selalu mengucapkan salam kepada Nabi. Kata Nabi dalam riwayat Sayyidina Ali, "Ya, tidaklah kami melewati lembah-lembah di kota Mekah kecuali batu-batu itu mengucapkan salam kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah." Dan itu didengar oleh sahabat-sahabat yang ikut berjalan dengan Nabi. Nah, ketika Nabi berada di kota Madinah, Nabi menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, Nabi mengatakan, "Inni la'arifu hajaran kana bi Makkah yusallimu alayya." Itu kata Nabi.
Inni la'arifu hajaran. Kata Nabi, sesungguhnya aku la'arifu, lamnya lam taukid. Kalau sudah masuk lam taukid, artinya Nabi mengatakan saya sangat mengenali, kata Nabi. Saya sangat kenal. Hajaran, batu. Sebagian ulama mengatakan batu ini adalah batu Hajar Aswad. Saya kenal kepada batu, saya ingat betul, kata Nabi, dengan batu yang ada di kota Makkah yang dulu pernah ngucapin salam sama saya, kata Nabi. Mahal syahidnya kita lihat, batu ngucapin salam sama Nabi puluhan tahun yang lalu. Ketika Nabi di kota Madinah, itu selalu disebut-sebut sama Nabi, diingat-ingat sama Nabi, diceritakan sama sahabatnya. Pertanyaan kita, Al-Imam Qadhi Iyad, beliau ketika mengomentari hadis ini, bagaimana dengan kita umatnya yang ngucapin salam sama Nabi, kita baca salawat pada Nabi, batu diingat sama Nabi. Kita misalnya Muhammad bin Abu Bakar, misal Fulan bin Fulan, misalnya Pak Margowo bin Tuqiyam, misalnya salawat pada diingat. Nah, salah satu bentuk kita bakti sama orang tua juga, Nabi pun ngingat kita berikut dengan bin, bapak kita ke bawa-bawa. Nah, makanya salawat adalah salah satu cara kita berbakti kepada orang tua kita. Nah, balik lagi Sayyid Ahmad Rifai, bagaimana kita melihat kehidupan yang nyata di dalam alam barzah atau di makamnya Nabi hidup. Bagaimana Syekh Ahmad Rifai itu biasa titip salam terus sama Nabi. Ketika beliau datang ke kota Makkah, ya, beliau berdiri di raudhah Nabi, di hadapan makam Nabi, ya. Kenapa dalam hadis Sayyid Muhammad bin Ali bin Maliki ada satu hadis yang mungkin jarang antum dengar. Nabi mengatakan ke dalam riwayat Sayyidina Abu Hurairah, ketika Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan dari Abu Ya'la tentang Abu Ya'la yang sedang menceritakan Sayyidina Isa alaihissalam yang berdiri berdiri depan kubur ketika menghidupkan seseorang. Nah, Nabi mengatakan, "Lau qama," kata Nabi, "Lau qama amama qabri," kata Nabi. Seandainya kalau ada orang yang berdiri di depan kuburku, kata Nabi, kemudian dia mengatakan ya Muhammad, kata Nabi, la ujibannahu, kata Nabi. Kalau ada yang mengatakan ya Muhammad di depan kuburku, kata Nabi, saya pasti jawab. Pakai taukid Nabi. Cuman kita nggak dengar, banyak dosa. Benar nggak? Ini terjadi kepada Sayyid Ahmad Rifai. Yang saya mau sambung, saya korelasikan ceritanya. Beliau ketika di depan makam Nabi, beliau baca satu syair yang sangat masyhur. Syair itu beliau katakan, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda anni fahiya naibati wa hadhihi daulatul ashbahi qad hadarat famdud yadayka kay tahdha biha syafati. Kata beliau, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha, ya Rasulullah, ketika di kejauhan dulu saya sering ya ngirim ruhku saja, artinya titip salam, saya kirim ruhku saja yang berziarah kepadamu, jasad ini masih di sini, masih maksudnya berada di tempat beliau di Irak. Ya, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha, dulu saya cuma kirim ruh saya yang ziarah menemuimu, makammu, ke raudhah. Tuqabbilul arda anni fahiya naibati, dan dia mencium tanah kuburanmu ya Rasulullah sebagai pengganti dari jasadku. Kata beliau, wa hadhihi daulatul ashbahi qad hadarat, dan sekarang ya Rasulullah, fisik ini, jasad ini sudah hadir di hadapanmu ya Rasulullah. Famdud yadayka kay tahdha bi syafati, ulurkan tanganmu ya Rasulullah agar aku mulia dengan mencium tanganmu ya Rasulullah. Itu orang yang ziarah. Di dalam kitab tersebut disebutkan itu 30.000 jemaahnya Sayyid Ahmad Rifai itu menyaksikan langsung tangan Rasulullah keluar dari kuburnya. Itu banyak di kitab-kitab disebutkan cerita itu. Di antaranya Al-Imam Al-Habib Ali Habsyi dalam kitab beliau Al-Quduzus Sa'adatul Abadiyah lil Al-Antasil Alawiyah Al-Habasyiyah, itu beliau menyebutkan manaqib itu banyak. Tangan beliau keluar di kuburan dicium sama beliau. Tapi karena beliau nggak mau, takut dikatakan sombong, beliau mengatakan kepada jemaah-jemaah yang hadir, katanya, ya nas dasuni, kata beliau, injak muka saya ini orang paling banyak dosa, katanya. Ketika beliau setelah salaman dengan Nabi, beliau nggak mau dikatakan itu. Akhirnya beliau taruh muka beliau di lantai, nyuruh orang-orang yang 30.000 itu untuk ninjak muka dia. Nggak ada yang berani Sayyid Ahmad Rifai. Nah, makanya kita lihat, ini adalah salah satu bukti para aulia Allah, mereka itu kontak dengan Nabi. Nabi pun kontak sama kita, hanya saja karena dosa kita begitu banyak, telinga kita kotori dengan maksiat, sehingga kita tidak pernah mendengar salam dari Nabi. Kita tidak bisa mendengar jawaban salam dari Nabi. Sayyidina Al-Khaliq Ghassan ketika sholat itu, beliau tidak mau melanjutkan tahiyat. Kalau sholat itu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Beliau itu nggak mau melanjutkan tahiyatnya sebelum mendengar langsung jawaban dari Rasulullah.
Sayyidina Khalid Ghazan. Ketika beliau sholat, makanya nggak heran kita lihat dalam sejarah beliau, dalam biografi beliau, beliau kalau sholat Nabi jawab langsung, waalaikumsalam ya Syekh. Dijawab sama Nabi dalam sholat. Coba ada orang sini sholat begitu, orang nambok sholat, jemaah nambok sholat, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, nungguin salam. Karena nggak mungkin, nyamuk aja kita mau doa kemana bahaya sholat. Makanya kita ngaji dalam kitab Imam Ghazali Mukhtasarul Qulub. Cuman untungnya kita fikihnya nggak ngikut Imam Ghazali. Kalau fikih ngikut Imam Ghazali itu menyatakan khusyuk minal arkan. Khusyuk termasuk rukun. Coba bayangkan orang nambuk kalau khusyuk termasuk rukun. Allahu Akbar. Ya, kunci nyangkut di motor. Batal. Udah sholat 3 rakaat, ingat suara hujan, ya helm belum diangkat, ya helm, batal. Walhasil kita ini ngaji fikih tapi nggak ngikut fikihnya Imam Ghazali. Kalau ngikut fikihnya Imam Ghazali ndak ada yang sah sholat pokoknya. Walhasil dalam fikih itu cuma kita dianjurkan di beberapa tempat kita khusyuk, minimal ketika sujud, sholat, fatihah, dan ketika takbiratul ihram. Hadirkan hati kita. Makanya mudah-mudahan dengan hikmah yang singkat pengajian ini sekali lagi kita doakan. Nah, balik lagi ya, insya Allah tanggal 13 saya juga acara, nanti ada peresmian pondok pesantren yang insya Allah yang saya menjadi khadim di dalamnya, pondok pesantren Anwarul Habib yang saat ini saya pimpin juga. Mudah-mudahan Kiai Hasan pun mendapatkan kemudahan keberkahan dalam pondok pesantren Sidul Hujah ini. Juga saya mengundang kepada antum yang ada waktu. Makanya saya bilang tadi, saya kaitkan cerita Syekh Ahmad Rifai. Mungkin wahadhi daulatul asbah qad hadarat. Ya, makanya fahdhur ila ma'hadina ya Kiai Hasan. Ini kalau kemarin mungkin saya ketemunya via WA, kadang ditelepon, kadang nitip undangan. Kalau sekarang jasad saya datang ke sini. La ilok kakak datang kata orang Bekasi. Ya, saya ngundang Kiai Hasan dan semua jemaahnya, para kiainya mungkin hanya lewat lisan. Insyaallah dilalatul maqal, dilalatul hal a'la min dilalatil maqal. Iya. Dengan hal saya ini dan saya datang sini insya Allah melebihi dari undangan secara lisan saya. Datang sini insya Allah semuanya bisa datang dan kita bacakan surat Al-Fatihah sebagai penutup. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan semuanya dikabulkan oleh Allah, diberikan istiqamah di dalam menuntut ilmu, diberikan kemudahan di dalam mengamalkan ilmu, dan Allah istiqamahkan kita bersama guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan juga hajat-hajat guru kita dimudahkan oleh Allah, pembangunan pesantrennya, hajat-hajat beliau duniawiyah maupun ukhrawiyah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semua jemaah yang hadir pada malam hari ini yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang punya kesusahan, mudah-mudahan diangkat kesusahannya. Yang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang punya hutang dilunaskan hutangnya oleh Allah. Yang belum nikah dikasih jodoh sama Allah, jodoh yang baik, yang salehah. Yang belum, yang kepengen nambah, mudah-mudahan Allah tambah jodohnya yang baik, yang barokah, yang ridho istrinya. Tapi benar, amin ya rabbal. Karena Allah ya muqallibul qulub, Allah maha zat yang maha membolak-balikkan hati. Enggak ada mustahil bagi Allah untuk menanamkan cinta kepada seorang hamba. Betul enggak? Makanya kita berharap dengan berkah sir Fatihah ini Allah kabulkan semua hajat kita duniawi maupun ukhrawi, ala hadir niyah wa ala kulli niyah salihah wa ala niyati an Allah yadkhulu niyatina fi niyati salafin salihin fi jami' a'malihim wa harakatihim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acaranya tanggal 13 Maret Ahad pagi. Ya, mudah-mudahan yang ada waktu bareng Kiai Hasan nanti insyaallah. Kiai Hasan belum pernah nih ke situ nih. Belum pernah nih. Padahal jaraknya ngelinding dong nyampe. Ngelinding dong nyampe nih. Saya tadi berangkat ke sini saya pikir setengah jam lebih. Saya lihat map, wah 7 menit, 10 menit. 10 menit dekat. Berarti ngelinding dong nyampe. Hah? Iya, ke situ nyampe. Ini luar biasa tempatnya. Mudah-mudahan ini Kiai Hasan bisa hadir bersekat jemaah semua, rame-rame kumpul nanti di sana. Masya Allah banyak ulama, banyak habaib nantinya. Kita acaranya pagi. Pagi zuhur selesai ditutup dengan makan siang insya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kita. Kita bilang insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.